Halo teman-teman, balik lagi kita di podcast Akrab. Kali ini kita udah kedatangan Mas Sisko. Selamat sore. Dari mana, Mas? Saya lahir dan besar di Malang, tetapi setiap minggu mengajar ke Surabaya. Oke, mungkin Mas Sisko bisa sapa-sapa dulu teman Akrab, terus kayak jelasin kesibukannya apa, kayak gitu. Selamat sore, kawan-kawan Akrab. Di sini masih sore ya. Nama saya Franciscus Saverius Domini Bolo Butohera, panjang, biasa ditulis FX Domini Bebehera. Panggilannya adalah Sisko. Siskonya dari FX itu ya, Franciscus Saverius, Francisco. Siskonya diambil dari situ. Saya seorang sejarawan dan sekarang saya menjadi dosen luar biasa di School of Entrepreneurship and Humanities di Universitas Ciputra, Surabaya. Oke. Emang ada school apa tadi? Entrepreneurship Humanities dan Humaniora. Oh, emang kayak gitu ya, panjang ya dia? Itu apa FISIP atau FISIP apa? Fakultasnya atau apa, Mas? Fakultas ini tidak membuka program studi, tetapi mengelola mata kuliah wajib kurikulum universitas, wajib kurikulum negara, interdisipliner dan seterusnya. Oke. Jadi kita mau ngobrol apa hari ini? Iya, saya ingin membincangkan tentang tradisi intelektual. Siap. Bahwa merayakan seorang ahli itu juga bukan hanya sekedar diacarakan, tapi juga sampai jatuh. Bentar ya, kita ambil dulu. Ini berharga, guys. Untuk laporan kayaknya nih. Enggak ya? Enggak juga. Enggak ya? Amit. Oke. Jadi bukan hanya merayakan dengan bikin acara, tapi juga dibuatkan buku dalam bahasa Belanda yang sudah dibawa oleh Khadijah. Dalam bahasa Belanda biasanya disebut Festschrift. Festschrift. Schrift adalah tulisan, schrijven, skripsi, ya. Schrift. Fest adalah festival. Jadi tulisan-tulisan ataupun yang kemudian jadi bunga rampai semacam ini menjadi buku. Jadi buku yang merayakan seseorang. Nah, ini di sini udah ada 2 buku, yaitu Riwanto Tirto Sudarmo dan juga Peter Carey. Betul. Aku pernah ngutip kayaknya di tesisku. Siapa? Peter Carey ini. Iya. Ya kan? Dosenku selalu ngomong, cuman aku emang lupa. Siapa ya? Aku gitu? Iya. Aku pernah ngutip, tapi aku nggak tahu ngapain. Hebat juga orang komunikasi bisa kenal nama bukannya ini. Sosial ya? Ilmu sosial nggak sih? Ya kan? Betul. Ilmu komunikasi kan masuk ke FISIP. Mohon maaf nih. Oke, sebenarnya kita di sini mau ngomongin 2 buku ini. Jadi nanti kemungkinan kita akan ngebahas siapa itu Peter Carey, terus juga siapa itu Riwanto. Kenapa sih pentingnya kita ngomongin mereka berdua kayak gitu? Iya. Nah, mungkin Mas Sisko bisa dari Peter Carey dulu nih dengan buku Urip Iku Urup. Kenapa nama Peter Carey disambungin sama Urip Iku Urup gitu? Kan ini Jawa, Bos. Nah, kenapa? Tolong dong. Jadi waktu tahun 2018 sejarawan Peter Carey, beliau dari Oxford University, sudah lebih dari 50 tahun memberikan hidupnya untuk studi mengenai Perang Jawa dan Diponegoro. Saya menunggu-nunggu ini waktu itu ya, kira-kira akan ada nggak buku Festschriftnya? Yang bikin siapa? Apakah dari Oxford sendiri? Tapi waktu itu beliau sudah lama pensiun dari Oxford. Kemudian beliau waktu itu menjadi guru besar tamu luar biasa, adjunct profesor di sebuah perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Juga belum ada ancang-ancang untuk bikin Festschriftnya. Lantas ya saya memberanikan diri untuk membuat semacam kumpulan tulisan bagi Pak Peter Carey. Saya merasa harus ada yang berterima kasih untuk segala waktu, dedikasi, tenaga, biaya dan semuanya yang dia berikan untuk studi Asia Tenggara, Indonesia dan terutama Jawa.
Emang fokusnya ke Jawa ya beliau ini? Beliau spesialisasi Perang Jawa. Oke. Tahun 1825 sampai 1830. 25 itu zaman apa, Mas? Abad ke-19. Waktu itu pemerintahannya masih transisi ya, dari bapaknya meninggal muda, Hamengkubuwono III. Oh, masih kerajaan ya? Persis, di Keraton Jogja waktu itu. Dan rajanya waktu itu adalah menarik. Jadi Diponegoro punya bapaknya meninggal muda. Kemudian adiknya jadi raja, bukan dia, padahal dia anak senior, anak sulung ya. Anak sulung tapi bukan istri permaisuri. Ibunya bukan istri permaisuri. Oke. Jadi di Jawa waktu itu berlaku sistem semacam itu. Ya, kayak selir gitu. Bisa dikatakan demikian. Kemudian adiknya yang jadi raja. Karena langsung permaisuri. Karena anak dari permaisuri. Tapi meninggal muda juga. Dan akhirnya yang jadi raja adalah keponakannya yang masih bayi. Loh, berarti bukan dari si siapa tadi? Diponegoro. Diponegoronya bukan? Bukan. Oke. Meskipun dia pangeran paling senior, tapi dia sendiri juga menolak. Karena dia merasa tidak pantas dan tidak layak gitu. Jadi ponakannya yang jadi. Dan singkat kata, singkat cerita, Pak Peter itu mengkaji Perang Jawa dan sepanjang hidupnya Diponegoro. Dia lahir 1785 dan meninggal 1855. Jadi sepanjang itulah Peter Carey meriset sejarah Indonesia, sejarah Jawa, sejarah Asia Tenggara pada kurun-kurun waktu itu. Nah, Peter Carey nggak hanya ahli sejarah Jawa, tapi dia juga meneliti Asia Tenggara yang lain. Tetapi khusus untuk 70 tahunnya kami mau merayakan studi Jawa yang sudah dia rintis berpuluh-puluh tahun. Ini di dalam buku ini tuh kayak isinya tuh penelitiannya beliau, kayak pemikirannya beliau, atau kayak apa, Mas? Buku ini saya bagi ke dalam 5 bagian. Bagian pertama adalah bagian yang ditulis oleh Peter Carey sendiri. Oh iya. Jadi bab pertamanya adalah tentang autobiografi. Maksudnya kok bisa dapat dari Peter Carey-nya sendiri, atau ini tulisan Peter Carey yang dimasukin ke sini? Tidak, saya nodong dia untuk dia menulis. Mohon maaf, masih hidup ya orangnya? Masih. Oke. Sekarang sudah 70, wah, 76. Lumayan ya. Menjelang 80 tahun. Semoga nanti 80 tahun bikin lagi. Semoga. Nah, jadi Pak Peter saya todong Khadijah untuk menulis dengan bahasa dan pikirannya sendiri mengenai menggunakan riwayat bahasa Indonesia. Mula-mula bahasa Inggris, kemudian juga ada penerjemahan karena bahasa ibunya kan bahasa Inggris ya. Nah, jadi beliau menulis autobiografinya sendiri. Kemudian yang bab keduanya adalah liputan di media. Yang ketiga adalah ceramah pidato inaugurasi profesornya waktu di Universitas Indonesia. Inaugurasi itu apa, Mas? Inaugurasi adalah upacara pelantikan. Oke. Jadi upacara pelantikan dia sebagai guru besar luar biasa di UI. Itu bagian pertama yang ditulis Peter Carey. Bagian-bagian berikutnya itu adalah tentang sumbangsi Peter Carey. Dan 3 bagian terakhir itu tentang sebelum, sesaat, dan sesudah Perang Jawa. Ditulis oleh kawan-kawan yang kenal ataupun terpengaruh studinya Peter Carey. Oke, jadi ini termasuk kayak pemikirannya Peter Carey dan juga tapi ditulis orang-orang lain gitu ya. Jadi kayak mereka merepresentasikan atau menuangkan pemikiran dan bagaimana sih dia menulis soal Perang Jawa itu tadi. Dan juga tambahan apa-apa yang belum diriset oleh Peter Carey dan dikembangkan oleh kawan-kawan itu. Jadi berangkat dari studinya Peter Carey, kemudian mereka mencari dan mengembangkan sendiri materi-materi tertentu. Peter Carey ini mengeluarkan teori atau gimana, Mas? Atau kayak semacam konsep atau gimana? Kalau konsepnya, dia berharga karena dia memberikan kita pemandangan bahwa dulu ada tatanan lama di Jawa. Dan dengan masuknya kolonialisme, di mana kekuasaan kolonial bisa mengatur pemilihan raja bahkan, ketika kekuasaan otoritas di Jawa tidak lagi independen, bagi Peter itu adalah akhir dari kekuasaan tatanan lama Jawa.
keruntuhan tatanan lama Jawa. Berarti sebenarnya Peter Carey ini sangat mengangkat budaya Jawa ya? Jelas. Dia harus tahu mentalitas orang Jawa, bukan hanya mentalitas orang Jawa hari ini ya, tapi mentalitas Jawa beberapa abad yang lalu. Itu kan negeri yang berbeda dengan hari ini ya. Iya. Oke. Menarik. Kita ke ini dulu. Ini kayaknya akan dalam banget karena ngomongin soal Jawa dan juga aku akan bertanya soal westernisasi ya dalam teori-teori kita yang selama ini kita pakai. Oke, kita lanjut ke buku yang kedua yaitu ada Riwanto Tirtosudarmo. Ini dan nasionalisme yang lebih rileks. Beliau masih hidup, Mas? Tentu masih hidup. Masih hidup dan juga umurnya yang ke 70 tahun ya. 70 tahun ini apa tahun kemarin? Sudah beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu ya. Buku ini pertama kali terbit tahun 2019, cetakan kedua 2021. Kemudian buku ini terbit tahun 2023, tapi dikerjakan waktu beliau menjelang 70 tahun beberapa tahun yang lalu. Oke. Nah, kenapa harus Pak Riwanto? Nah, orang Indonesia kan ini, nggak mungkin orang luar. Betul. Namanya aja udah jelas. Iya. Pak Riwanto Tirtosudarmo ini adalah peneliti sosial kenamaan Indonesia. Beliau pernah menjadi pimpinan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Waktu itu namanya LIPI. Oke, LIPI. Sekarang sudah dilebur menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN ya? BRIN. Nah, Pak Riwanto ini keahliannya adalah demografer politik. Dia ahli demografi politik, S2 dan S3-nya di Australia. Nah, ketika menginjak usia 70 tahun, sama seperti tadi Peter Carey, saya ingin para ahli ini ketika dirayakan menjadi kayak semacam kita melihat kembali perjalanan keilmuan kita di sektornya masing-masing. Benar. Jadi dengan Fescript ini sebenarnya kita ingin mengevaluasi penelitian para pendahulu kita dan juga kembangan-kembangan hal-hal baru apa yang bisa kita buat untuk masa selanjutnya. Jadi bisa dibilang penerbitan buku Peter Carey dan Pak Riwanto ini memberikan evaluasi terhadap substansi keilmuan apa yang masih bisa dikembangkan, yang sudah diwariskan dan dikerjakan oleh mereka. Dan dari kedua orang ini bukunya juga udah banyak ya. Persis. Jadi teman-teman kalau penasaran dan berselingkung dengan apa namanya penelitiannya beliau berdua, mungkin bisa cari buku-buku dengan nama beliau kayak gitu ya. Nah, Pak Riwanto sendiri itu kan fokus di demografi politik ya Mas ya. Awalnya. Lalu semakin ke sini ke sosiobudaya. Sosiobudaya masuk, heritage masuk. Kemudian sejarah Indonesia yang masih dikatakan sensitif seperti isu-isu Papua, isu-isu 65 dan seterusnya. Dia juga punya perhatian dan penelitian tentang itu. Oke. Dari Pak Riwanto sendiri apa kadang tuh sempat mikir gini loh Mas, kenapa sih mahasiswa itu ngambil orang Indonesia yang pertama ya, yang kedua oke lah di sini ada Mas Peter. Cuman aku sempat beberapa kali kalau dalam penelitian itu nggak boleh kita ngutip pemikiran atau tulisan orang dari Indonesia. Sampean sempat tahu itu nggak ya? Ya itu masih ada gejala kolonisasi. Oh ya, karena aku nggak tahu ya. Cuman gini, karena belum dekolonisasi. Ya, karena mungkin pemikirannya gini. Kalau misalkan kita ngambil pemikir atau tulisan-tulisan orang Indonesia itu kayaknya belum konkret gitu, Mas. Nah, jadi aku mau nanya, sebenarnya apa sih yang Pak Riwanto tawarkan sehingga sampai jadi buku kayak gini gitu, kayak iya ini orang keren banget nih, wih gitu. Ya, bisa dimengerti. Anggapannya kalau kalau di ilmu komunikasi itu kita biasanya menggunakan Deddy Mulyana. Nah, itu dalam keilmuan komunikasi. Atau kalau kita di luar kayak menggunakan teori-teori komunikasi itu kayak Miles Huberman, itu wajib banget kita pakai. Jadi
kenapa tiba-tiba muncul kita harus menggunakan Riwanto? Apa pemikiran beliau yang memang benar-benar teng gitu? Baik. Sama Pak Peter kita. Pak Riwanto itu sekarang sudah mengeluarkan 4 jilid buku, diterbitkan BRIN ya baru-baru ini. Judulnya adalah Mencari Indonesia. Oke. Indonesia ini apa maksudnya? Apakah konteks wilayah ini? Atau sekedar kata benda? Ternyata bukan. Jadi dalam pengembaraan ilmu seorang Riwanto Tirto Soedarmo, Indonesia itu adalah konsep. Indonesia itu bukan kata benda, dia bukan kata geografi belaka, tapi Indonesia sebagai kata kerja. Maksudnya bagaimana? Indonesia yang dicita-citakan ketika kita ingin merdeka, itu kan bukan hanya sekedar makmur ya, tetapi punya asas keadilan dan memanusiakan manusia yang lain. Sudahkah dengan kita merdeka ini kita sejahtera lahir batin? Hatta selalu mengatakan kita merdeka itu untuk bahagia. Dan dalam kamus-kamus ekonomi, kalkulasi ekonomi, itu menghitung kebahagiaan itu rumusnya bagaimana? Itu apa sering senyum? Nah, jadi Pak Riwanto itu menawarkan pada kita bahwa Indonesia itu adalah proyek bangsa, nation yang belum selesai. Makanya anak judulnya itu nasionalisme yang lebih rileks. Emang kenapa nggak rileks? Karena nasionalisme selalu didengung-dengungkan secara penuh ketegangan. Kayak seakan-akan dikit-dikit mati ya. Ya, padahal NKRI harga mati. Kenapa nggak harga hidup? Kenapa kita harus mati untuk sebuah entitas, sementara di sisi yang lain kita bisa hidup dari NKRI itu. Nah, pola-pola pikir semacam ini kan perlu didekonstruksi ya. Itulah sumbangannya Pak Riwanto untuk memikirkan bahwa Indonesia itu proyek kebangsaan yang belum selesai. Jadi Indonesia yang dia cita-citakan itu ya warganya bahagia, berkeadilan, menghormati hak asasi dan seterusnya. Yang hari ini kita tahu sendiri tantangan masih banyak. Berarti sebenarnya konsep yang ditawarkan Pak Riwanto ini adalah bagaimana masuk ke ini ya, konsep kebudayaan berarti ya? Tidak hanya kebudayaan ya, tapi lebih dalam daripada itu. Untuk apa kita menjadi Indonesia? Indonesia bukan hanya sekedar punya KTP ya, tapi keindonesiaan sebagai kata kerja itu loh. Perbuatan apa yang bisa dikatakan itu adalah Indonesia banget gitu. Misalnya, bukan hanya budaya nari-nari dan seterusnya, enggak. Maksudnya budaya dalam kata luas maksud aku, atau kayak tradisi-tradisi Indonesia yang harusnya Indonesia tuh nggak kayak gini gitu. Contoh kasus misalnya adalah kenapa di bagian-bagian tertentu di negeri ini masih ada rasisme. Contoh kasus misalnya tidak semua tempat mau menerima etnis tertentu misalnya. Apakah itu Indonesia yang kita cita-citakan? Kan enggak. Jadi sebenarnya ini kayak refleksi gitu ya. Ya mirip-mirip filsafat nggak sih? Kayak pendalamannya itu kayak kita nggak bisa cuman kata doang gitu. Sangat dalam ya. Memang. Termasuk untuk urusan penegakan hak asasi manusia. Yang perlu sadar duluan hak asasi manusia itu rakyat atau perangkat pemerintahannya. Kalau yang sampean maksud tadi, bagaimana kita memahami tentang Indonesia, kebahagiaan dan segala macam, itu ada di buku Mencari Indonesia itu. Mencari Indonesia. Itu ada, kalau aku lihat ada berapa jilid? Jilid 1, 2, 3, 4. Banyak banget ya. Tapi itu semua kebanyakan kumpulan makalah sama kumpulan tulisan tentang problem-problem keindonesiaan. Kira-kira nih, ini aku hanya pertanyaan ya, karena aku mengaitkan dengan teman-teman mungkin di luar sana ada peneliti atau ada mahasiswa yang ingin menggunakan pemikiran Pak Riwanto. Kira-kira kayak gitu tuh bisa nggak sih dipakai, Mas? Kayak misalkan orang sosiolog, ya, anak-anak sosiologi atau kalau di ilmu komunikasi itu kita ada namanya
non-Western. Teori-teori yang kita gunakan adalah teori-teori keindonesiaan atau teori-teori yang dari Jawa kayak gitu. Nah dari dua orang ini, kira-kira ada nggak pemikiran yang kan kalau dari Pak Riwanto itu tadi ya, yang apa namanya konsep Indonesia kayak gitu. Bagaimana mencari Indonesia, bagaimana kita memahami Indonesia dan bagaimana Indonesia ini visi kita tuh kayak gimana sih kayak gitu kan, tujuan kita tuh kayak apa sih. Nah kalau Peter Carey sendiri kan mungkin dia akan lebih masuk kepada konsep-konsep non westernisasi ya menurut aku. Cuman lebih konkretnya itu kayak gimana Mas? Satu-satu ya. Satu aja mungkin nggak apa-apa. karena ada dua nama kan. Oh oke. Tapi yang menarik adalah dua-duanya setelah buku ini terbit kolaborasi. Oke. Jadi buku ini melahirkan kolaborasi di antara dua orang ini. Iya bagus dong, akhirnya kayak menjalin komunikasi kan. Iya betul. Jadi akhirnya klub kita. Betul. Nah kalau dari Pak Riwanto itu lebih kepada pemikiran-pemikiran yang bersifat konkret tapi keseharian. Contoh aja, masalah hak dan kewajiban di hadapan negara. Selama ini kita selalu diajarkan kewajiban itu seolah-olah lebih tinggi daripada hak. Padahal dalam konsep bernegara beda cerita. Karena sebenarnya negara itu ada karena para warganya mendelegasikan. Benar. Administrasi pengaturan pada lembaga negara ini. Nah, yang di kita tidak terjadi adalah penghormatan atau pengarus utamaan terhadap pemenuhan haknya. Benar. Jadi seolah-olah kamu akan mendapatkan hakmu kalau kamu sudah memberikan kewajiban. Itu sangat amat berbeda dengan konsep awal bahwa nation Indonesia itu dimerdekakan untuk apa misalnya. Jadi lebih kepada hal-hal semacam itu. Nanti muaranya adalah di buku ini ada persoalan tentang KTP itu perlu ada kolom agama apa tidak misalnya. Beragama di Indonesia itu hak atau kewajiban. Tidak ada satu perintah konstitusi itu yang semua warga negara harus beragama misalnya. Karena Pancasila kita sila pertama bukan keagamaan yang Maha Esa. Benar-benar. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah hal-hal semacam ini kan remeh. Mungkin kita nggak pernah memikirkan itu. Tapi tidak sedikit warga negara kita yang lain punya persoalan-persoalan semacam ini kan. Benar. Nah itu kelihatan sih semacam ini ya, kalau kita ngomongin KTP dan segala macam itu kan ya yang kita ngobrol tadi ya Mas ya, mungkin orang-orang minoritas dengan keagamaannya masing-masing, apalagi orang-orang yang masih memegang teguh adat istiadat itu kan mereka punya kepercayaannya sendiri ya. Gak bisa disamakan kamu harus masuk ke 7, gak boleh lebih. Gimana ini? Betul. Gimana kita memikirnya ini? Betul. Lalu? Nah kalau yang terkait dengan Peter Carey, yang paling saya suka dari Peter adalah Diponegoro yang selama ini kita lihat sebagai pahlawan besar. Patungnya ada di mana-mana, nama jalannya ada di banyak kota. Peter Carey mengkaji seorang Diponegoro secara manusiawi. Dia punya kelemahan, dia punya kelebihan, dia suka minum apa, dia suka menyendiri di hutan ketemu hewan apapun itu dilukiskan. Diponegoro sebagai manusia biasa. Dia bukan sosok yang diagung-agungkan dengan berbagai proyek-proyek tertentu misalnya ya. Tapi di tangannya Peter Carey, Peter bisa menuliskan Diponegoro sebagai manusia yang punya kesulitan dan tantangannya pada zamannya ya. Dia manusia biasa yang ya sama seperti kita lah dalam kehidupan. Jadi memanusiakan manusia dalam sebuah tulisan riset itu hari ini tantangan ya. Karena bisa jadi kalau kita terlalu ikut teori-teori tertentu, kita bisa memperkosa fakta. Benar-benar. Kita bisa memaksa realitas yang sebenarnya tidak seperti itu, tapi ya pemerkosaan fakta bisa terjadi kan repot itu. Berarti sebenarnya Peter Carey fokusnya ke ini aja, apa Diponegoro aja atau gimana? Diponegoro itu satu tapi kan jejaringnya banyak. Ketika kita membahas Diponegoro, tidak mungkin kita akan tidak membahas siapa ibunya, siapa bapaknya,
siapa ibu tirinya, siapa adik-adiknya yang menjabat jadi pangeran, yang jadi ini jadi itu, kakek buyutnya Hamengkubuwono I. Bahkan nanti Soekarno sendiri kan mengakui kakek moyangnya adalah pengikut Pangeran Diponegoro. Jadi bagi Peter Carey, Perang Jawa itu tidak selesai tahun 1830. Tapi ada sampai tapinya. Sekarang. Oke. Sampai sekarang efeknya sampai sekarang masuk kepada ini ya, keseharian ya, atau gimana? Ya semisal contoh lah, banyak para pendiri Republik ini yang menghubungkan kisah sejarah keluarganya dengan Perang Jawa. Seperti tadi Soekarno. Dia menceritakan kakek moyangnya yang ikut Perang Jawa. Presiden Prabowo Subianto, dari garis ayah dan ibunya, leluhurnya sama-sama pernah ikut perang, terlibat dalam perang Jawa ini. Jadi sampai hari ini memori tentang Perang Jawa dalam keluarga-keluarga Indonesia masih ada yang menghidupi memori itu. Dan sejarah keluarga ini yang membentuk mereka harus seperti apa berlaku hidupnya. Peter Carey juga membahas saat terjadinya Perang Jawa itu nggak, Mas? Persis pasti. Oke. Teman-teman mungkin agak bingung juga, aku juga bingung Perang Jawa itu kayak gimana. Mungkin Mas Sisko bisa ngejelasin sebenarnya Perang Jawa itu kayak gimana sih kayak pada saat itu, dan dampak yang sampai saat ini tuh kenapa gitu. Itu Perang Jawa itu di seluruh Jawa atau gimana? Kita ngejelasin buat anak-anak Gen Z ke bawah ya. Iya. Jadi harus tahu. Iya. Jadi Perang Jawa itu bukan hanya terjadi 1825, tapi itu akumulasi ya. Jadi banyak konflik sebelum-sebelumnya, dan puncaknya itu nanti 1825. Apa sih yang terjadi 1825? Salah satu penyebabnya adalah ketika keruntuhan moral dari para penguasa keraton. Diponegoro sangat marah sekali ketika keraton itu bisa dimasuki sembarangan oleh para penguasa kolonial. Oke. Bahkan dia melihat putri-putri keraton itu sampai bisa dalam tanda kutip diperlakukan secara semena-mena oleh para penguasa kolonial. Dia marah sekali. Dan dia merasa keruntuhan moral ini nggak bisa diselamatkan kalau kita tidak membangun ulang dari awal. Jadi dia ingin membuat sebuah otoritas baru, dan untuk itulah dia melawan. Nah, kausa primanya, penyebab utamanya adalah ketika tanah-tanah patok yang dimiliki Diponegoro itu secara semena-mena dipasang oleh pihak kolonial. Tentu saja pihak kolonial di sini kerjasama dengan otoritas keraton ya. Dan tadi saya sudah sebut rajanya masih bayi. Diponegoro itu menjadi wali. Oke. Dan adik iparnya itu juga menjadi wali ya, Ibu Suri, si anak yang masih bayi ini. Jadi situasinya ada pimpinan, tapi pimpinannya belum capable kan. Dalam kekacauan inilah Diponegoro melihat tidak ada jalan keluar lain selain melawan. Dan jangan lupa, dia pangeran. Zaman dulu pangeran itu juga punya tanah jabatan. Dan semua warga cacah, semua cacat jiwa yang hidup di tanahnya itu ya menjadi patron klien dia. Jadi kenapa dia bisa menggerakkan banyak pasukan? Ya karena dia punya banyak tanah jabatan. Pun pangeran-pangeran yang lain untuk ikut dalam perang dia, mendukung dia juga banyak. Jadi mobilisasi perang itu terjadi semacam itu. Tapi yang saya mau jelaskan adalah Perang Jawa ini akhirnya mendesain proto-nasionalisme kita. Proto-nasionalisme tuh? Proto itu adalah bentuk kuno, bentuk lama dari kesadaran berbangsa. Oke. Diponegoro berjuang bukan atas nama Indonesia merdeka, belum. Tetapi justru karena dia berjuang, para leluhur pendiri Republik ini akhirnya punya kesadaran, iya ya, bahwa ternyata kita diperlakukan tidak adil. Oke. Kita ternyata ditindas. Baru sadar ya Anda ya. Jadi membentuk kesadaran nasional berikutnya gitu loh. Oke. Dan Diponegoro konteksnya tidak hanya di Jawa saja, karena dia waktu ditangkap secara keji, dia ditangkap waktu halal bihalal. Oke. Itu penangkapan paksa. Dia ditangkap waktu halal bihalal di Magelang,
kemudian dibawa ke Semarang, dari Semarang dikapalkan ke Batavia, Jakarta, ditahan di gedung Museum Sejarah Jakarta sekarang, kemudian dikirim ke Manado. Dalam perjalanan pengasingan di Manado, dia ngelewati Nusa Tenggara, bahkan sampai lewat Laut Flores. Dibawa ke Manado, dari Manado diasingkan pindah ke Makassar sampai meninggal. Yang menarik adalah di Jawa, keturunan Diponegoro banyak yang tidak menggunakan nama Diponegoro. Karena keturunan Diponegoro dikejar-kejar. Oke, nama Diponegoro itu maksudnya nama belakang atau gimana Mas maksudnya? Diponegoro itu sebenarnya nama kepangeranan. Oke. Jadi pada zaman dulu orang Jawa itu namanya banyak. Waktu bayi namanya siapa, nanti dia jadi anak misalnya mengikuti namanya berubah, jadi remaja berubah, menikah berubah. Jadi nama itu mengikuti fase hidup. Oke. Jadi satu orang itu namanya bisa ya mengikuti perkembangan dia. Nah, Diponegoro itu nama kepangeranannya. Yang menarik adalah sebelum Diponegoro yang melawan 1825, sudah ada beberapa pangeran Diponegoro sebelumnya yang menggunakan nama yang sama. Dan beberapa juga melawan. Pasca Diponegoro ini, nama itu tidak lagi menjadi nama kepangeranan. Tapi jadi nama apa? Tidak dipakai atau gimana? Yang menarik, di Jawa tidak ada yang memakai, bahkan keturunannya. Karena resikonya dikejar-kejar. Oke. Sama koloni itu tadi ya? Bahasanya Peter Carey itu G30S era kolonial. Jadi ada G30S tapi era kolonial. Era kolonial. Ya? Jadi dihabisi, dikejar dan seterusnya lah, persekusi kan. Oke. Yang menarik adalah keturunan Diponegoro di luar Jawa menjadikan nama Diponegoro sebagai nama keluarga, nama family, nama marga. Belakangnya, depannya? Belakang. Oke. Jadi misalnya keturunan Wanda Hamidah, bapaknya itu keturunan Diponegoro. Oke. Terus anaknya menggunakan nama belakangnya atau enggak? Beberapa sampai sekarang masih ada yang pakai. Nenek Diponegoro. Iya, di Makassar. Kemudian ada yang di daerah Maluku. Karena anak-anaknya Diponegoro itu setelah bapaknya ditangkap masih ada yang ngelawan. Kemudian anak-anaknya ditangkap, diasingkan ke Ambon, diasingkan ke Sumeneb, Mereka akhirnya ini ya menyebar. Jadi bukan hanya di Perang Jawa, tapi penahanan kolonial yang mengasingkan kemana-mana itu menghasilkan keturunan juga di berbagai tempat. Menyatu dengan orang lokal juga ya berarti? Persis. Mereka menikah dengan Hadramaut, mereka menikah dengan orang Makassar, mereka menikah dengan orang Maluku, dan seterusnya. Bahkan sampai ada yang ke Papua. Ini ya berarti itu lama ya, sampai tahun berapa Mas tadi? Perangnya? Oh, perangnya kan 5 tahun. 5 tahun ya. Tapi efeknya menurut Peter Carey sampai sekarang masih kita bisa rasakan. Efek memorial. Ya. Ya semisal contoh Peter Carey sendiri kan dulu didukung oleh Hasyim Djoyadikusumo. Kenapa Hasyim mendukung Diponegoro dan risetnya Peter Carey? Ya karena Peter Carey juga tahu riwayat dari para leluhur Hasyim Djoyadikusumo, keluarga Margono Djoyadikusumo dan seterusnya. Jadi masa lalu itu tidak sepenuhnya berlalu. Masih ada tinggalan-tinggalan yang dihidupi. Kalau dari pembacaannya Peter Carey terkait sejarah itu gimana Mas? Maksudnya selain meninggalkan memorial sampai saat ini. Bagi Peter, sejarah itu bukan hanya untuk dihafal ya, seperti di pelajaran sejarah kita selama ini kan. Yes, aku hanya tahu gold, glory, sama apa? Gospel, 3G, padahal sekarang sudah berapa G ya? Ada berapa? 4G kalau nggak salah. 5 nggak sih? 5G. Nah, bagi Peter, sejarah itu adalah tempat kita untuk pergi dan kembali. Dia selalu menggunakan bahasa begini, sejarah adalah DNA. Oke. Kamu sifatmu seperti ini karena apa? Oh, harus lihat DNA. Ya, persis. Indonesia sekarang jadinya seperti ini karena apa? Ya harus lihat ke belakang. Walaupun kita majunya ke depan, tapi harus ada spion lah. Tapi spion ini nggak memenuhi kaca depan loh ya. Tapi ini kaca yang untuk kita bisa mengerti tujuan kita ke depan.
Enggak, maksudnya DNA di sini kan bukan DNA bener-bener DNA kan. Maksudnya kita ngelihat latar belakangnya tuh kayak gimana gitu. Atau maksudnya DNA ini kan yang membentuk kita kan? Iya. Kromosom yang membentuk kita dan seterusnya. Bener-bener DNA yang dibahas. Kayak kita tahu gimana Mas? Maksudnya kamu harus tahu dulu latar belakangmu gimana sampai kamu kayak gini, tahu sifat dan segala macam. Itu dari bentuk DNA, bener-bener DNA atau DNA? Bukan DNA secara ilmiah itu ya. Maksud aku itu. Tapi yang membentuk masa lalu kita lah. DNA itu adalah istilah gitu. Yang dipakai Peter Carey gitu. Betul. Ya. Oke, lanjut. Betul. Siap. Jadi ketika bangsa kita ternyata masih stagnan, korupsi aja deh. Peter Carey itu pernah bikin buku membandingkan antara korupsi di Inggris dan di Indonesia. Inggris butuh waktu 150 tahun untuk memberantas korupsi. Dan ketika gila-gilaan era korupsi di Inggris, universitas itu adalah salah satu lembaga tempat penghasil kebusukan-kebusukan dari sejarah Inggris. Kebusukan ya, bukan sebagai rencong untuk membunuh, tapi kebusukan utamanya. Korupsi itu asal katanya kan dari korupsio. Korup itu busuk, artinya busuk. Korupsi itu ya pembusukan, kebusukan dan seterusnya. Nah, kenapa universitas akan selalu menjadi induk dari korupsi? Korupsi ya karena dia menghasilkan elit-elit. Itu pengalaman Inggris. Bukan sebagai wadah ya. Maksud aku kayak kampus ini sebagai pencucian uang gitu, atau mereka juga emang korupsi terbesar di Inggris gitu. Bagaimana mungkin kita mau membersihkan kotoran kalau sapunya sendiri kotor? Siap. Alibinya semacam itu. Oke. Jadi ketika situasi korup, ya tidak akan heran universitas juga di Inggris loh ya. Itu menjadi ladang dari lingkaran setan itu. Oke. Dan butuh waktu 150 tahun. Di Indonesia? Nah, kita kan harus melihat masa lalu juga kan. Kok bisa jadi seperti ini dan kira-kira apa yang bisa diperbaiki. Oke. Jadi teman-teman tahu kan? Tapi saya di sini bukan jadi jubirnya dua orang ini loh ya. Ini nggak ada bayaran untuk ngomongin ini. Sebenarnya mahasiswa tuh sebagai apa di dalam dua ini? Tadi belum dijelasin kan? Betul. Saya adalah editor dari dua buku ini. Dan juga yang suka meneliti, ya kan? Ya. Terkait penelitian-penelitian yang ada di Indonesia gitulah ya. Jadi tugas saya sebagai editor itu satu, memberikan inisiatif terhadap kelahiran buku ini. Kemudian saya melakukan kurasi, revisi, dan juga meneliti segmen pasar dari karya-karya kita. Karena jangan sampai kita capek-capek nulis, nggak ada yang baca, nggak ada yang beli, nggak ada yang mengonsumsi. Jadi saya berusaha untuk dengan riset ilmiah maupun riset marketing, bagaimana caranya buku ini bisa diterima pasar dan segmennya. Sebagai dosen bisa juga ya sebagai editor ya. Iya, beberapa kawan itu menjuluki saya editor, tukang edit dan tukang teror. Jadi teman-teman kalau mau jadi editor jangan segan, jangan ragu untuk melakukan teror terhadap para penulis yang mau kita undang terlibat. Iya. Itu proses yang biasa. Oke. Jadi dari dua buku ini sebenarnya kita udah mendapat banyak insight ya. Yang pertama yaitu kalau dari Peter Carey sendiri kita udah maksudnya kita mengambil dari sejarah Diponegoro, bagaimana sejarah ini punya dampak yang besar dan bagaimana anggapannya kayak bagaimana kebudayaan kita lah kayak gitu. Kita harus melihat latar belakang dan segala macam. Nah, kalau dari Pak Riwanto sendiri itu kita bisa ngomongin nasionalisme ya mungkin ya. Bagaimana Indonesia di mata kita dan juga kita meresapnya tuh kayak gimana sih emang Indonesia tuh ya apa. Cuman yang aku tangkap dari dua buku ini adalah kayak kita harus merefleksinya sendiri dan juga benar-benar yaitu dari diri kita dulu nggak sih Mas? Karena kita warga negara. Benar. Dan buku ini maksud aku gini, selain beliau berdua punya pemikiran yang luar biasa ya, maksudnya kita harus gini. Beliau
punya banyak riset dan punya banyak buku, jadi teman-teman mungkin bisa baca ya. Jadi nggak harus kita berkuar-kuar soal korupsi di mana-mana, nggak harus kita ngomongin soal nasionalisme di mana-mana, cuman coba kita pahamin untuk diri kita sendiri dulu, mungkin kayak gitu ya. Nah, kenapa judulnya Urip Iku Urup? Judul ini mengundang perdebatan. Nah iya. Ada urup pakai P, ada urup pakai B. Mana yang benar gitu kan? Gak tahu. Nah, saya nggak akan jawab. Jawabannya ada di dalam buku. Oke. Spill ya. Spill. Antara urip iku urup dengan urip iku urup pakai B itu level filsafat tingkatan yang berbeda. Oke. Jadi nyala dengan urup pakai P dengan B itu berbeda makna filsafatnya. Artinya adalah hidup yang menyala, tapi menyala untuk memberikan pada orang lain. Jadi nyala itu tidak hanya untuk diri sendiri, nyala itu untuk lingkungan sekitar. Dan mereka berdua ini secara karir akademiknya sudah selesai, sudah pensiun 70 tahun. Tetapi mereka tetap berproduksi, karena yang tidak mengenal kata pensiun adalah peneliti. Peneliti itu nggak ada istilah pensiun. Kayaknya itu hobi nggak sih, Mas? Panggilan hidup dan tarikan nafas ya. Itu tarikan nafas buat orang-orang semacam ini. Hobi nggak sih, kayak aduh kayaknya ini rusak deh, harus diteliti gitu. Ya nggak sih? Kegelisahan harus dipelihara. Benar. Kalau sampai kita merasa semua baik-baik saja dan aman terkendali, nggak ada rumusan masalah yang nempel di kepala, berarti yang bermasalah mungkin kita. Kayaknya yang dimaksud, tapi aku nggak tahu ya konsep teman-teman Gen Z sekarang dan ke bawah, aku nggak paham bagaimana konsep mereka nyaman dan nggak ada masalah itu gimana. Cuman kan sebenarnya yang aku pahami soal nyaman, gak ada masalah kayak gitu, itu sebenarnya kita ada masalah ya kan, cuman bagaimana kita menghadapinya. Kalau menurut aku kayak gitu ya. Karena pastilah ada masalah, ada kerisauan tuh pasti ada, nggak mungkin nggak. Kalau nggak kita mungkin udah rip gitu. Ya kan. Karena seringkali masalah tidak dideteksi sebagai masalah ketika kita menormalisasi. Benar. Ya udahlah, padahal sebenarnya itu something. Sesuatu. Benar. Ya sama halnya yang kemarin aku ngomong sama teman-teman komunikasi juga ya, terkait buzzer itu kan udah normal banget. Betul. Ya. Oke, lanjut. Maksud aku kenapa harus urip iku urup, Mas? Maksudnya ya kenapa nggak yang kayak ini gitu? Riwanto deret dan nasionalisme deret gitu. Kenapa ini? Pada mulanya saya mau sampul depan itu ini, gambar ini. Peter Carey begini gitu ya. Bawa buku tentang takdir riwayat Diponegoro. Tapi beliau memilih yang ini nih. Waktu itu saya ngomong ke beliau, Pak Peter, saya takut nanti ini dikira buku kesehatan. Benar. Awalnya aku kira beliau ini lebih banyak ini ya di teknologi ya. Kalau kita lihat bawahnya kayak pistol-pistolan gitu. Akhirnya saya takut buku ini masuk ke rak kesehatan sama orang Gramedia, karena ini adalah kaki palsu. Oh iya, benar. Ini ortopedi, kaki palsu. Pak Peter justru ngomong, saya ingin menunjukkan diri ketika saya bukan hanya sebagai sejarawan. Jadi Pak Peter itu juga aktivis kemanusiaan. Ini adalah kaki palsu yang dia buat dengan lembaga yang dia rintis, namanya Cambodia Trust. Cambodia Trust itu membuat kaki-kaki palsu untuk korban perang di Indochina. Di sana banyak ranjau kan, bukan hanya manusia ya, hewan juga kena kan, gajah dan seterusnya itu kena ranjau itu. Nah, dia membuat kaki-kaki palsu untuk manusia di sana. Itulah gambar dari sampul. Kemudian beliau juga seorang aktivis politik. Dia mengkritik Orde Baru dan ikut mendukung kemerdekaan Timor Leste. Juga ada di dalam buku ini. Jadi buku ini dia ingin menunjukkan bahwa sisi lain, dia bukan hanya seorang dosen, dia bukan hanya peneliti, dia bukan hanya seorang sejarawan, tapi dia juga manusia yang ingin punya efek terhadap sesamanya. Makanya sampulnya ini beliau bawa ortopedi kaki palsu. Itu dibalik sampulnya Peter.
Jadi ini pilihannya beliau sendiri. Karena pilihan saya yang ada di sampul belakang. Jadi intinya yang aku tangkap sebenarnya dari dari judul ya, mungkin dari judul Urip Iku Urup itu menggambarkan bagaimana sisi Pak Peter kayak gitu ya. Yang memang dia nggak hanya fokus neliti aja, tapi dia juga action kayak gitu. Ya, persis. Dia turun ke lapangan, bagaimana dia membantu orang-orang dan segala macam kayak gitu ya. Tapi memang berat sih ketika kita harus turun ke lapangan dan juga kita neliti, itu memang berat. Tapi bukan berarti nggak bisa. Benar, tapi bukan berarti nggak bisa. Iya, betul. Oke. Mungkin dari obrolan kita yang panjang, Mas Sisko, ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman akrab di luar sana yang mendengar podcast ini? Kira-kira apa yang perlu disampaikan kayak gitu? Berterima kasih pada seseorang yang memiliki jasa besar bukan hanya di bidang ilmu pengetahuan. Itu adalah salah satu hal yang harus dilakukan. Bukan masalah layak atau tidak layak kita. Kalau saya dibandingkan dengan beliau berdua, jelas bumi langit lah, nggak bisa. Ya kita kan masih cupu, mereka suhu gitu kan. Kalau anak zaman remahan Regina. Betul, nggak boleh sebut merek ya. Kan ada remahan. Oh iya. Nutit gitu. Iya siap. Nah, tapi saya melakukan ini karena kalau bukan kita ya nggak ada yang melakukan gitu loh. Benar. Tapi yang terpenting adalah bukan kita atau siapa, tapi berterima kasih pada para ilmuwan dengan cara membuatkan Feskrip. Dan Feskrip itu dipakai sebagai sarana kita mengevaluasi pencapaian mereka, studi yang belum dilakukan, studi yang bisa dikembangkan. Dan saya percaya para pembaca buku-buku ini akan punya tingkat refleksi kedalaman untuk melakukan perubahan terhadap diri mereka sendiri, lapangan sosial mereka sendiri, lapangan keilmuannya sendiri, dan kita bisa menuju dunia yang lebih baik seperti Pak Peter dan Pak Riwanto sudah mempraktekkan dalam keilmuan maupun lapangan kemanusiaan mereka. Jadi jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada para raksasa, karena di atas pundaknya lah kita melanjutkan estafet keilmuan ini. Mantap. Ini ada sound effect langsung. Karena kita tag-nya juga surup-surup ya bahasa Jawanya ya. Betul. Oke. Mungkin itu aja ya obrolan kita hari ini terkait 2 buku Feskrip dari Pak Riwanto dan juga Pak Mas Peter. Mungkin itu aja. Thank you Mas Sisko. Terima kasih banyak Khadijah. Buat teman-teman jangan lupa nanti buku-bukunya ini kita bakal taruh di link description ya. Linknya ada di description. Jadi teman-teman bisa akses sepuasnya ya kayak gitu. Kalau mau beli langsung yang ori. Oh iya. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di next research. Dadah.